Pada suatu hari dikisahkan tiga pengembara lapar yaitu Buyung, Kendi, dan Awang sedang dalam pengembaraan. Ketika mereka tiba di suatu hutan, perut mereka sangat kelaparan, tetapi perbekalan mereka sudah habis. Jika ada nasi yang sebanyak kawan pun aku akan menghabiskan. Dan tiba-tiba saja Kendi mengeluh. Dia memegangi perutnya yang dari tadi belum diisinya, dan badannya ia sandarkan pada pohon tua yang sangat besar itu. Jika aku kelaparan seperti ini, ayam panggang 10 ekor pun akan aku habiskan, kata Buyung pula. Kalian tidak boleh berlaku tamak dan ngompol seperti itu. Aku pun juga kelaparan. Bagiku nasi sepingan pun sudah cukup untuk mengatasi kelaparanku ini, kata Awang. Kendi dan Buyung pun tertawa mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Awang barusan. Hanya dengan nasi sepingan saja, bagaimana bisa perutmu itu bisa kenyang? Padahal kau juga merasa kelaparan yang sama seperti yang kami derita. Dari kejauhan, ternyata perbualan mereka tadi didengar oleh pohon tua yang sangat besar itu. Setelah mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut, pohon yang merasa kasihan terhadap mereka lalu menggugurkan beberapa helai daun miliknya. Terdengar bunyi seperti benda yang terjatuh di telinga Kendi, Awang, dan Buyung. Mereka langsung mencari-cari asal suara tersebut di celah-celah semak. Mereka mencari-cari suara tersebut dari arah yang berlawan-lawanan. Wah, ada nasi sekawah, kata Kendi heran dan menjerit karena ia kaget melihatnya. Dia menghampiri nasi sekawa yang masih beruap itu. Tanpa berpikir lama, ia memakan nasi tersebut dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor, wah enaknya, teriak Buyung. Tiba-tiba air liurnya menetes. Selera makannya muncul seketika. Dengan pasti ia mengambil ayam yang paling besar itu, lalu memakannya dengan begitu lahap. Melihat Kendi dan Buyung yang telah mendapatkan makanan, Awang berjalan semakin dalam ke arah semak-semak tersebut. Ketika Awang melewati daun kelembak, tampak olehnya sepinggan nasi berlauk terhidang di hadapannya. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena telah mendapatkan rezeki. Ia memakan nasi sepinggan itu dengan tenang. Selepas makan, Awang merasa kenyang. Ia beristirahat di tempat semula, di bawah pohon tua besar sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang makan dengan lahap-lahapnya. Kendi bersendawa, perutnya sangatlah kenyang. Nasi di dalam kol itu masih tersisa banyak. Ia tidak mampu lagi menghabiskan semua nasi tersebut. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Tiba-tiba ayam panggang itu bertanya kepada Kendi. Aku sudah kenyang, kata Buyung. Maka seekor pun aku sudah muak, katanya lagi. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di tempat itu. Mereka berlari ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan menggoyak tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat teman-temannya. Kendi terpekik dan tertolong. Buyung melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Ia meneruskan semua perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil sepinggan nasi yang telah habis. Sebutir pun tidak menyisa di dalam pinggan itu. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya tidak berlaku sombong dan tamak. Makan itu secukupnya, jangan berlebihan agar tidak mubazir.